Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu harap kalian tetap sehat, tetap bisa menjaga kesehatan kalian dengan baik. Oke, kita kembali lagi akan membahas materi kita. Masih di tema 1, subtema yang ketiga. Kita akan masuki muatan SPDP. Kalian bisa buka buku pena kalian halaman 58 sampai 59. Hari ini kita akan membahas teknik pewarnaan patung. Kalau kalian kemarin sudah mempelajari tentang alat dan bahan yang digunakan dalam membuat patung serta teknik pembuatan patung, hari ini kita akan membahas tentang teknik pewarnaan patung. Kita simak. Nah, setelah kalian membuat patung dengan berbagai jenis bahan lunak, bahan keras, patung harus diberi warna. Kenapa patung harus diberi warna? Oke, patung warna tersebut yang kita berikan kepada patung, di dalam patung itu kita mengambil dari cat. Jadi warna-warna tersebut kita pakai dari cat-cat. Dan tujuannya agar lebih menarik. Jadi kalau kalian sudah membuat patung tapi patungnya tidak dicat, terutama untuk patung tanah liat, patung kayu dan lain sebagainya, kalau tidak diwarna akan kurang menarik. Jadi kita akan berikan warna dengan cat yang ada supaya apa? Menarik, dapat dijadikan hal yang indah atau hal yang berseni di depan orang-orang yang menikmati patung tersebut. Oke, ada beberapa jenis cat. Yang pertama ada cat poster dan yang kedua ada cat akrilik. Jadi yang biasanya dipakai dalam mengecat patung itu ada dua, poster dan cat akrilik. Kita lihat. Oke, nah untuk cat poster itu bersifat menutup secara merata. Jadi biasanya menggunakannya tebal. Cat poster itu nutup semua bagian dari patung tersebut penuh dengan warna. Lalu berbahan dasar minyak. Jadi kalau kalian perhatikan teksturnya, dia agak seperti terlihat ada minyak-minyaknya. Nah, karena dia berbahan dasar minyak. Lalu tekstur warnanya agak mengilap, ya berkilap-kilap gitu, karena ada minyaknya dan juga warnanya menyala, jadi dia agak mengilap. Lalu hanya warna dasar merah, biru, kuning, serta putih dan hitam. Nah, kalau dalam perkembangannya memang cat poster bisa berbagai warna, tapi pada dasarnya cat poster yang biasanya dijual, yang biasanya tersedia itu rata-rata akan berwarna merah, kuning, biru, 3 warna dasar, serta warna hitam dan putih. Itu biasanya. Kalau kalian perhatikan di gambarnya, itu contohnya. Oke. Nah, yang kedua yaitu cat akrilik. Nah, cat akrilik ini terbuat dari bahan plastik. Lalu dia akan mengeras saat kering. Jadi makanya harus cepat diaplikasikan. Jadi kalau sudah pakai langsung digosok, langsung di di brush itu ke patungnya dengan cepat. Kalau enggak dia akan mengering duluan. Kalau kita kelamaan nanti dia keburu kering. Lalu saat kering memang sulit dihapus. Jadi kalau udah nempel, udah kering, digosok-gosok agak susah karena dia benar-benar merekat. Nah, kalau itu cat akrilik, beda dengan cat minyak atau cat poster yang berbahan dasar minyak tadi. Oke, lalu kalau tadi kita sudah bahas warna dari cat, sekarang kita akan melihat teknik pewarnaannya. Ada 2 teknik, yaitu teknik akuarel dan teknik plakat. Apa bedanya? Nah, teknik akuarel ini teknik pewarnaan dengan sapuan tipis. Jadi agak tipis-tipis ketika kita mengaplikasikan kuas beserta dengan catnya, dan hasil warna hampir transparan, jadi enggak pekat. Jadi agak-agak tipis, warna dasarnya tanah liat kayak gitu itu masih terlihat. Lalu warna tipis itu berasal dari penambahan air yang lebih banyak. Jadi semakin banyak air kita yang kita gunakan, maka
sapuan kita atau cat yang diaplikasikan semakin tipis, jadi lebih bening-bening gitu kalau kita tambahkan banyak airnya. Nah, kita akan saksikan video berikut. Oke, nah ini puber cepat ya. Oke, ini jadi dari tanah liat lalu diaplikasikan cat akliriknya. Biasanya pakainya cat aklirik karena bisa disapu tipis menggunakan air juga. Nah itu. Nah jadi itu kalian bisa lihat warnanya di tempatnya itu dan juga airnya. Jadi kan warnanya nggak pekat sekali gitu. Oke, itu dia. Oke. Nah, yang kedua adalah teknik plakat. Teknik plakat ini teknik dengan pewarnaan sapuan tebal. Jadi menggunakan cat yang lebih tebal. Jadi kita ambil lalu kita langsung gosokkan. Komposisi catnya itu kental untuk warna yang pekat. Jadi semakin banyak kita pakai catnya, semakin kental kita pakai catnya, maka warnanya akan semakin pekat. Nah, biasanya cat yang dipakai bisa cat poster dan cat akrilik. Berarti kalau pakai cat akrilik, kita tidak perlu menambahkan air yang banyak. Airnya cukup sedikit, nanti pasti itu sudah tebal gitu. Kalian perhatikan. Nah, ini dia warna perak kan. Jadi sapuan tebal, jadi warnanya pekat, benar-benar terlihat perak sampai tanah liatnya nggak kelihatan ya kan? Tuh. Nah, kalian lihat kan hasilnya nggak kelihatan kalau itu di tanah liat, kayak plastik kan gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas membuat pameran karya seni patung. Nah, sayangnya ketika kita masih ada di masa pandemi, belajar dari rumah, kita sulit sekali untuk membuat pameran kita sendiri. Jadi kita akan bahas sedikit. Oke, pameran. Apa yang disebut dengan pameran? Pameran itu pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Jadi ketika kita menghasilkan suatu karya pribadi maupun berkelompok, grup, nah itu kalau kita tunjukkan itu disebut dengan pameran. Nah, pameran ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Kalau kita punya karya patung, kita taruh di pameran, berarti kita mau tunjukkan kepada orang lain, begitu. Nah, dampaknya apa? Apa yang bisa dihasilkan? Nah, kita bisa menghargai hasil karya orang lain dan orang lain bisa menghargai hasil karya kita ketika kita melaksanakan pameran. Jadi karya kita dipamerkan, dipajang supaya apa? Kita bisa saling menghargai hasil karya orang lain. Lalu, nah fungsinya apa? Selain itu tadi, pameran ini juga menjadi media informasi untuk orang lain. Jadi orang lain bisa tahu, oh ini ternyata patung yang terbuat dari apa, terus berwarna apa, memiliki makna apa, hasil karya siapa, itu menjadi informasi untuk orang lain. Lalu nah, pameran ini juga bisa dilaksanakan di kelas atau sekolah dalam konteks atau dalam pembahasan kita ketika pameran yang ada di sekolah. Jadi di kelas itu untuk pihak kelas atau orang lain bisa berkunjung ataupun sekolah. Itu biasanya kalau pameran seperti ini bisa digabung dengan acara-acara open house gitu atau hanya internal di dalam sekolah saja.
Nah, manfaat pameran di sekolah itu apa saja? Yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Jadi menambahkan kita pengetahuan bagaimana nilai seni dalam sebuah karya tersebut. Tuh. Lalu penyampaian ide, saran atau kritik yang objektif. Jadi kalau objektif berarti kan bukan untuk membela diri kita sendiri. Jadi bisa melihat, oh mungkin ini idenya dari cerita apa, terus mungkin sarannya apa, oh ini nanti mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi patung yang lebih besar atau dan sebagainya. Atau kritikan, ini mungkin patungnya harus berpasangan, bisa lebih dari satu, seperti itu contohnya. Lalu terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Jadi antar siswa, oh dia lebih baik menurut saya, berarti saya juga harus bisa lebih baik lagi. Jadi ada persaingan yang baik di antara siswa. Lalu melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Bisa tanggung jawab atas karya sendiri dan juga bekerja sama. Misalnya karya patung itu yang dikerjakan bersama kelompok, ya sama-sama dikerjakan dengan baik. Lalu sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Jadi bukti atau penilaian kalian yang bisa kalian tunjukkan kepada orang tua kalian. Itu contohnya manfaat pameran di sekolah. Nah, bagaimana kalau ingin pameran kita berjalan dengan lancar? Ya kita harus memperhatikan tahapan-tahapan berikut yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah menyiapkan ruang pameran. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, ruangan kita harus siapkan dalam kondisi bersih dan rapi. Kalau kotor ya dibersihkan, kalau berantakan ya dirapikan, begitu. Nah, lalu penataan ruangan. Mejanya harus di mana, kursinya harus di mana, harus berapa kursi, berapa meja. Itu untuk apa? Untuk kenyamanan pengunjung ketika datang melihat pameran kita. Lalu membuat denah pameran, menuntun pengunjung dan meletakkan di pintu masuk. Jadi denahnya itu ada di pintu masuk. Nah, fungsinya itu apa? Supaya pengunjung datang, oh ini patung yang terbuat dari ini, oh ada di sana, patung ini ada di sana. Jadi mereka ketika masuk, mereka langsung tahu harus diarahkan kemana melalui denah yang sudah kita buat. Lalu membuat dekorasi yang menarik. Kalau kita membuat pameran tapi nggak ada dekorasinya, orang nggak akan tertarik. Pasti harus disiapkan dekorasinya. Bagaimana jalan masuknya, hiasan-hiasan yang ada, atau meja kita yang kita sediakan untuk tempat patung-patung kita. Jadi harus dihias dengan semenarik mungkin. Nah, yang kedua adalah menyusun hasil karya patung. Menyusun bagaimana? Yang pertama harus mengelompokkan hasil karya berdasarkan bahan dan pewarnaan. Misalnya, di meja sebelah sini adalah patung-patung yang dibuat dari tanah liat. Patung sebelah sini dibuat dari sabun dan lain sebagainya. Jadi dipisahkan. Atau berdasarkan pewarnaannya. Berarti patung di sini diwarnai dengan teknik apa, atau di sini dengan teknik apa. Di sini yang warna hijau, warna kuning, atau tanpa warna. Jadi bahan dasarnya saja contohnya. Nah, lalu hasil karya diberi nama dan pembuat kelas. Kalau karyanya nggak ada namanya, orang nggak tahu ini milik siapa karya ini. Karyanya bagus sekali, tapi kita nggak tahu ini karya siapa. Jadi harus ada nama jelasnya. Kalau di sekolah berarti harus pakai kelasnya juga, supaya pengunjung tahu, oh ini karya si A, si B, dari kelas A, dari kelas B, dan sebagainya. Oke, sampai di situ materi kita. Tugas mandirinya, kalian jawab 5 pertanyaan ini di buku tugas kalian dan segera kumpulkan ke WA Ibu. Oke, Ibu tunggu langsung dijawab di buku tugasnya tanpa perlu menulis soal. Segera dikerjakan. Nah, kalian bisa lihat lagi di PDF yang akan Ibu kirimkan. Oke, semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ibu tunggu tugasnya. Sampai sini dulu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.